Oke, Ayah Bunda kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Ayah Bunda, apa kabar? Ayah Bunda, apa kabar? Baik, Bunda. Oh, Masya Allah, baik ya. Kira-kira ini ayah Bunda semuanya tuh dari kota mana sih? Soalnya kalau di Bandung ini cuacanya mendung ya, jadi ke Mina juga jadi pingin rebahan. Tapi Mina nggak mau rebahan karena Mina pingin menyapa ayah Bunda semuanya di kajian hari ini dengan tema menjadi keluarga yang dicintai oleh Allah bersama founder PPA yaitu Ustadz Reza Rendi. Bogor juga mendung. Masya Allah mendung ya. Tapi semoga cuaca, maksud Mina, kabar ayah bunda semuanya ini nggak mendung-mendung ya ayah bunda. Kanan dong nak. Kanannya mana? Ini. Ya. Nah untuk kajian hari ini, Mina mau mengingatkan beberapa aturan untuk ayah bunda. Bisa dong dinyalain saja untuk videonya, gak apa-apa ya Bunda, jangan malu-malu. Nah, untuk kenyamanan bersama juga mohon di-mute suaranya. Jika ada pertanyaan, Ayah Bunda bisa membuka suaranya di sesi tanya-jawab atau tidak menuliskan di kolom komentar. Jangan lupa disimak sampai akhir, karena di akhir nanti akan ada hadiah untuk Ayah Bunda Sakinah Lovers yang beruntung. Mina juga mau ngingetin kalau Sakinah akan meluncurkan buku terbaru, yaitu buku Aku Kenal Allah, Cari Asmaul Husna, yang terdiri dari 9 buku yang akan mengingatkan mengenalkan anak tentang Asmaul Husna dan memahami maknanya. Nah, ya Bunda, semuanya ini di sini sudah PO belum? Bunda, semuanya ini udah PO atau belum? Udah dong, oh, Masya Allah. Untuk buku Akasa bisa didapatkan di Sakinah Ranger atau Sakinah Army terdekat ya Bunda. Nah, Sakinah juga masih membuka PO Kloter 2 untuk ayah bunda yang mau memesan PO buku Akasa ya. Terdapat best price untuk ayah bunda yang memesan buku Akasa di Kloter 2 ini. Nah, untuk mempersingkat waktunya, karena di tengah-tengah kita juga sudah ada Ustadz Reza Rendi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah Ustaz. Baik, untuk tema kajian hari ini menjadi keluarga yang dicintai oleh Allah ya Ustaz. Untuk mempersingkat waktunya, saya mempersilahkan Ustaz untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya jelas ya, Neng? Alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya Rabbi. Alhamdulillah rabbil alamin. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ilahi anta maksudi wa ridhaka. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith. Astaghfirullah syai'in wa la takilna ila nafsi Alhamdulillah, terima kasih ya Rob. Kau kumpulin kami sore ini bisa nyimak ayatmu ya Allah, bukan nyimak ayat kami, untuk agar kami bisa mengenalmu melalui jalan keluarga ya Allah, lebih dekat dan tidak selalu tertipu dengan nafsu-nafsu.
Permudahkan ya Allah perjalanan kami menuju agar kami bisa menjadi seperti apa yang Engkau mau ya Allah. Dan bukan menjadi apa yang kami mau. Yang kebanyakan adalah nafsu. Mampukan kami ya Allah untuk membangun keluarga seperti apa yang Engkau mau, menjadi ayah seperti apa yang Engkau mau, menjadi istri, suami, anak seperti apa yang Engkau mau, karena Engkau lah pemilik semua kebenaran. Subhanaka innaka antal alimul hakim. Kami bisa ya Allah, catat. Kami bisa ya Allah melihat slide. Kami bisa ya Allah, tapi mutlak hidayah dari Engkau. Baru punya Engkau. Maka izinkan ya Allah kami menjadi hamba yang lebih baik dari hari-hari sebelumnya, khususnya tentang menjadi memaksimalkan peran dalam keluarga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat sore kawan-kawan semua. Masya Allah. Beberapa saya kenal nih. Ada Mas Reza, ada Mbak Ana, dan kawan-kawan lainnya. Ya. Kalau Mbak Admin namanya siapa nih? belum terima kasih ke Mbak Admin Sakina ya. Nama saya Ranti, Ustadz. Terima kasih Mbak Ranti sudah mau bantu acara ini, Masya Allah. Semoga berkah buat Mbak Ranti juga. Dan juga nggak lupa untuk pastinya guru saya, nggak tahu nih sudah hadir apa belum, Kang Canun. Suara saya kurang jelas. Amankah suara saya? Mohon jawab di kolom chat ya. Kita banyak interaksi nanti insya Allah. Jelaskah suara saya dari teman-teman? Sudah pakai headset? Jelas Ustadz, tapi agak kecil ya suaranya. Jelas tapi agak kecil. Sebentar. Mau gini lebih jelas ya? Saya udah coba rubah. Ini ya sudah Ustadz. Lumayan lah ya. Alhamdulillah. Siap. Terima kasih. Ini namanya, ini sebenarnya guru yang lagi ngajarin muridnya. Jadi diminta sama Kang Canun sama Teh Fufu nih, sama Sakina, untuk bawain materi keluarga yang harusnya lebih pas beliau berdua nih, yang saya ikut kelasnya beliau, gitu ya. Dan di keluarga Sakina ini semoga saya diterima jadi keluarga kawan-kawan. Moga-moga diterima ya. Ini ngelamar diri aja jadi keluarga ini. Pede ya. Maka ketika diamanahkan materi ini menjadi keluarga yang dicintai Allah, sepanjang jalan beberapa hari itu kepikiran terus. Jadi mesti tanggung jawab nih teman-teman Sakinah, bikin saya kepikiran. Karena materi yang ini kawan-kawan, tentang keluarga yang dicintai Allah ini, materinya indah banget untuk dibahas. Materinya indah banget untuk dibahas, tapi berat untuk dijalanin. Jadi yang paling wajib menjalankan adalah yang awal-awal ngomong dan yang awal-awal dengar. Jadi ba'da ini, ayat atau materi-materi ini, di mana ini adalah min ayatillah, tanda-tandanya Allah. Jangan pernah berpikir, ini untuk keluarga saya nih. Ini untuk keluarga teman saya nih. Ini kayaknya pas nih buat ini kayaknya pas nih buat ini. No. Yang paling pas adalah buat siapa? Buat kita masing-masing. Maka memohon rahmat Allah, bismillah,
kita mulai acaranya. Kita mulai bahasan. Mungkin singkat, tapi mudah-mudahan ada apa-apa yang bisa diambil. Barakallah. Saya izin share screen ya. Ya. Bismillah, kawan-kawan. Jadi berbicara tentang keluarga yang dicintai sama Allah ini akan sangat berat ketika kita memodelnya adalah hambanya Allah di luar nabi-nabi dan rasul-rasul. Karena sering banget parameter dari kebahagiaan dunia, kebahagiaan menurut orang-orang dunia, sama kebahagiaan menurut parameternya Allah langsung, ini bertolak belakang. Bisa jadi kita bilang, wah keluarga yang ini bagus ya, keluarganya ini sukses-sukses ya. Yang terbaik itu menurut pembuat permainannya atau menurut pemainnya? Coba jawab di kolom chat. Menurut pembuat permainannya atau menurut para pemainnya? Menurut pembuat permainan ya. Karena pembuat permainanlah yang paling tahu tentang parameter, salah satu, kita akan bahas beberapa parameter nanti. Keluarga yang dicintai sama Allah. Karena sering banget kita gini nih, kalau teman-teman banyak baca buku-buku tentang parenting, banyak baca-baca buku tentang parenting yang berdasarkan penelitian-penelitian barat, which is good, itu bagus. Tapi ada tuh pakar keluarga yang dia ternyata ujungnya cerai juga. Karena yang nampak di luar belum tentu nampak di dalam. Tapi ketika kita menggunakan parameternya Allah, maka udah ajak tuh insya Allah, luar dalam tuh pas. Gitu ya. Maka bismillah, kita akan mulai. Salam kenal bagi yang mungkin baru ngeliat, baru ketemu. Saya Reza Randy. Apa ya, kalau di situ founder, sebenarnya saya sudah pensiun jadi founder. Sekarang saya jadi marbot aja di PPA. Jadi tukang bersih-bersih aja di PPA. Dan alhamdulillah sedang bareng-bareng Kang Canon nih, guru saya, Pupu juga. Ini sedang mengkonsep yang namanya peradaban gitu. Sebuah sistem di mana banyak orang yang masuk ke dalam sistem itu, yang nanti keluarnya dia menjadi seseorang yang kita sebut dengan EOA, Employee of Allah. Yang dia baik secara spiritualnya, secara finansialnya, dan juga secara sosialnya. Ini kita lagi berjuang bareng-bareng. Bahkan di Sakinah juga dengan buku-bukunya, karya-karyanya juga ranahnya nggak jauh dari situ ya, Masya Allah. Barakallah. Karena kita sama-sama sadar bahwa spiritual tanpa finansial dia akan lemah, bahkan nggak berdaya, bahkan menghancurkan izahnya sendiri, dan nggak bisa memberdayakan juga. Finansial aja yang dikuatin, tanpa spiritual yang kuat, dia akan terjadi kehampaan, emptiness di hatinya. Dia akan mencapai puncak-puncak karir bisa jadi, tapi akan menciptakan kekeringan-kekeringan di atas. Dan itu sudah menjangkiti banyak orang hari ini. Spiritual saja kuat, finansial saja kuat, tapi sosialnya nggak diperbaikin. Termasuk sosialnya ke keluarga ya. Dia bersosial. Gitu. Maka spiritualnya itu dusta, dan finansialnya itu egois atau serakah. Maka dia akan hancur juga. Dia akan ditinggalkan oleh banyak orang. Bahkan jangan sampai ada orang ngomong gini, udah kalau udah meninggal, udah ngubur aja sendiri. Adanya dia nggak penting, ada dia juga nggak ngaruh.
Jadi ada nggak ada kita, itu nggak ada manfaatnya. Guru saya pesan gini, people don't care how much you know until they know how much you care. Orang nggak peduli kita tuh sehebat apa, tapi yang orang pedulikan itu adalah seberapa manfaat kita buat dia. Ini juga berlaku kepada saya lagi ngaca buat diri sendiri. Percuma misalkan saya dibilang apa, dianggap sama banyak orang di luar, kita nih punya peran masing-masing ya. Wah, ini trainer nasional. Wah, ini apa namanya, pebisnis keren. Ah, ini leader keren, penjual terbaik di Sakina misalkan, dan lain-lain, wallahu alam. Tapi ternyata kita nggak dianggap siapa-siapa oleh keluarga, utamanya oleh anak. Nyesek nggak sih kira-kira? Gini kawan-kawan, saya banyak ketemu sama orang-orang yang bermasalah dengan dunianya. Saya banyak ketemu dengan orang-orang yang banyak bermasalah dengan dunianya. Ya bisnisnya, ya karirnya, dan semuanya lah. Mereka mengalami kepahitan-kepahitan keluarga, kepahitan-kepahitan hidup. Dan semoga teman-teman yang hadir hari ini nggak ngalamin juga ya rasanya. Tapi saya belum pernah menemukan kepahitan yang paling dalam, kecuali kepahitan yang berasal dari keluarga. Saya sering ketemu orang-orang yang ditekan, punya tekanan hidup luar biasa, tapi saya nggak pernah ketemu sama orang yang bisa apa namanya, ngeklaim bahwa nggak ada mas tekanan yang lebih berat dibanding utang. No, bukan. Ternyata semua rata-rata bilang yang paling gak enak itu mas kalau rumah tangganya bermasalah, sama pasangan bermasalah, sama anak bermasalah. The highest happiness and the deepest pain, it's come from home, guys. Jadi kebahagiaan tertinggi sekaligus penderitaan terdalam itu berasal dari rumah. Di luar sana kita punya karir sebagai manapun besarnya, tapi pulang sampai rumah keluarganya berantem, kayak neraka di dalam pernikahan, itu bawaannya udah gak enak hidup itu. Langsung hilang kenikmatan-kenikmatan hidup semua. Tapi beda cerita. Kalau di luar kita biasa-biasa saja, atau bahkan terpuruk di luar sana. Tapi pulang sampai rumah, keluarga tenang, keluarga masih bahagia, masih ngelihat istri, pasangan, anak lagi sholat, bisa baca Quran, bahkan ngafal Quran gitu ya. Ini jadi obat luar biasa. Jadi syifa luar biasa buat kita. Gitu. Maka bahas tentang keluarga ini penting banget. Jadi sebelum saya ngomongin tentang kumaha ya, bagaimana caranya, saya mau ngasih tahu tentang kenapa sih kita sore ini ngumpul ngomongin kayak gini, pentingnya apa, gitu ya. Maka izinkan, ini yang pertama, kawan-kawan, bahwa urusan keluarga ini urusan yang berat, urusan yang besar, bukan berat, urusan yang besar, bahkan saking besarnya porsi di dalam kehidupan manusia, urusan keluarga. Hingga kematian pun tak akan bisa menghapuskan memorinya bersama keluarga. Even hatta sekalipun death, kematian, nggak bisa ngapus memori kita selama hidup dengan keluarga. Lupakah kita dengan ucapan dari penghuni kubur setelah ditanyain sama malaikat munkar dan nakir gitu ya. Sudah lolos, ditanyain oleh malaikat, apa kata para penghuni kubur itu? Mereka ingin balik ke keluarganya. Saya ingin balik ke keluarga saya, pengen ngabarin ke mereka. Itu orang-orang yang ketika lolos ujian dari
malaikat munkar dan nakir dikabarkan tentang gambaran surga, mereka pengen balik, malaikat saya pengen balik ke keluarga saya mau ngabarin bahwa saya dapat apa yang dijanjikan. Saking urusan keluarga itu nggak bisa hilang walaupun udah mati. Begitu juga dengan orang-orang yang nggak lolos dari ujian malaikat munkar dan nakir. Itu mereka juga bilang, saya mau balik ke keluarga saya mau ngabarin apa-apa yang salah selama ini, apa-apa yang miss selama ini. Dan ini kita nanti, kawan-kawan. Yang lagi saya cerita ini bukan cerita orang, cerita kita nanti ketika kita wafat. Memori-memori apa bersama keluarga dalam jalanin hidup ini, hidup amanah hidup dari Allah ini, itu akan terbawa bahkan sampai alam barzah, bahkan sampai akhirat. Jadi nggak main-main nih urusan keluarga nih, ngedidik keluarga nih. Bisa jadi orang-orang yang nggak lolos itu, dia pengen balik ke keluarganya, ngabarin apa? Ke anaknya, tolong doain saya. Karena yang lain sudah putus, tinggal 3 yang nggak putus. Amal jariah, ilmu yang manfaat, dan juga doa anak yang soleh. Gimana ceritanya kalau dia nggak punya anak yang soleh? Tersiksa. Sedangkan orang-orang yang lolos dari ujian malaikat munkar dan nakir itu disuruh pas mau balik ke keluarganya bilang apa malaikat? Cukup, kamu saatnya tidur dengan nyaman. Sama Allah dihamparkan 70 hasta kuburannya, dibikin terang kuburannya, saatnya kamu tidur dengan nyaman. Sampai nanti apa? Ada yang membangunkan. Dan itu seperti keluarganya yang ngebangunin. Tapi bagi orang-orang yang nggak lolos verifikasi, gitu ya, verifikasi malaikat, ini akan disempitkan kuburan, disempitkan, bumi itu menghimpit. Dan yang bisa jadi andalannya 3 tadi. Maka rugi banget. Bukan sangat rugi ya. Sudah putus harapan kalau kita wafat, kemudian nggak ada dari 3 itu yang salah satunya adalah doa anak yang soleh. Tapi saya mau ngomong bahwa urusan keluarga, mendidik keluarga, membangun keluarga yang baik, minimal baik, apalagi sampai dicintai sama Allah, ini urusan perkara yang kita akan ngalamin kebaikannya seumur hidup, bahkan seumur mati nanti, dan hidup lagi. Atau ini akan menjadi kesengsaraan yang akan terbawa sampai seumur hidup, seumur mati, dan seumur hidup lagi nanti. Gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, atau masih penguatan yang pertama tadi. Jadi saking urusan keluarga ini penting gitu. Allah tuh semua syariat setelah manusia wafat itu terputus. Syariat haji, syariat umroh, syariat sholat, sedekah, semua nggak dilakuin lagi gitu. Terputus, semua perintah-perintah itu terputus. Tapi khusus masalah bangun keluarga, nikah, itu masih berlanjut sampai ke akhirat. Ada seorang wanita penduduk surga yang belum menikah di dunia, atau suaminya bukan penduduk surga, gitu. Apabila wanita tersebut masuk surga, maka di surga juga ada penduduk surga laki-laki yang belum menikah di dunia. Mereka akan dinikahkan sesuai dengan kesenangan hati mereka. Jadi yang masih jomblo, siapa tahu jodohnya di surga ya, dan juga di dunia. Mas, janganlah mas, jangan hanya di surga, di dunia kan juga pengen mas, coba jodohnya. Amin, insya Allah. Tapi memang ada orang-orang yang jodohnya itu udah siap di surga. Masya Allah, berkah. Tapi yang jelas, semua syariat itu terputus, kecuali pernikahan itu. Bahkan sampai ke jannah aja masih nikah, gitu ya. Mbak Weni, surga aja jangan surga aja jangan, mati dulu dong Ustaz. Gitu. Barakallah.
Gitu, ini saking pentingnya. Saya mau nunjukin saking pentingnya. Jadi karena bahasan tentang menjadi keluarga yang dicintai sama Allah ini panjang, bukan lagi panjang nih, panjang banget bahasannya. Nggak akan cukup dibahas di sesi 1 jam ini. Maka saya hanya akan memberikan gambaran pentingnya dan beberapa bukan tips ya, tapi apa yang harus di awal mungkin jadi pegangan kita. Selebihnya silahkan teman-teman pelajari buku-buku dari Sakinan. Ya, di situ udah semua, insya Allah. Baik, yang kedua, kenapa ngomongin tentang membangun keluarga atau menjadi keluarga yang dicintai sama Allah ini penting? Karena keluarga kita lah pendoa-pendoa yang istiqomah, betul nggak sih? Kita di kantor punya jabatan, atau bisa jadi saya nih wafat. Mungkin saat hidup masih jadi trainer PPA, masih banyak yang doain mungkin sehari 2 hari, sehari 2 hari. Tapi selepasnya Allah alam, udah nggak mungkin, udah ada yang nggak ada yang ingat. Dan itu sangat mungkin. Siapa kita coba di kantor, siapa kita di lingkungan, mungkin kalau inget aja didoain sama karyawan kita, sama tim kita. Tapi yang mendoa istiqomah itu adalah yang pertama adalah orang tua kita. Orang tua kita nggak diminta aja doain. Dan ini keluarga maksudnya. Yang kedua adalah anak-anak. Anak-anak yang soleh, yang dia memang semasa hidup kita sama si anak ini, kita kenalin sama Allah, kita kenalin sama Islam ini, kita kenalin sama dirinya sendiri, bahkan someday penyadaran tentang siapa dirinya dan siapa Allah yang dituntun oleh orang tuanya, anak-anaknya, suami dan istri, semualah. Ini akan jadi suatu bekal yang luar biasa, dibutuhkan dan berimpact bagi hidupnya. Akhirnya dia akan sangat, bukan hanya apa ya, saya nggak ngomong berterima kasih karena orang tua kan nggak minta terima kasih ya, akan menjadi syukur, itu adalah anak gitu ya, diperkenalkan dengan orang tuanya. Suara saya udah jalan lagi? Tadi terputus ya? Ya baik, lanjut ya. Bismillah. Dan yang ketiga adalah pasangan, kawan-kawan. Inilah lingkaran-lingkaran terdekat dari keluarga kita yang akan istiqomah jadi pendoa buat kita. Karena apalagi yang dibutuhkan, itu kan? Selain minta ampunan untuk dosa-dosa kita, dilipat gandakan pahala-pahala kita, diampuni maksiat-maksiat kita, dan itu butuh orang-orang yang doain. Maka kalau kita nggak benar-benar serius dalam berumah tangga, dalam artian membangun keluarga ini, kita nggak care, kita merasa gini. Saya dapat sentilan juga dari guru saya nih. Nah, ada yang belajar gambar, saya hapus dulu ya. Nah, saya dapat sentilan dari guru saya. Kan banyak orang hari kira dia ngerasa kalau udah ngasih makan, ngasih pendidikan, nganterin sekolah yang bagus, maka tugas dia sebagai orang tua udah selesai. Padahal itu tugas sekunder atau tersier malah. Itu sebuah kewajiban, yes.
Tapi tugas yang utama adalah nganterin amanah titipan Allah keluarga antum itu kenal sama Allah. Karena kalau enggak, nanti mereka akan mendebat antum di sana. Mereka akan narik-narik antum, bisa jadi ke kiri. Itu kan. Auzubillah misalnya. Yang ketiga, urusan tentang keluarga nih, ini ngomongin penyelamat di akhirat. Kalau udah ngomongin urusan akhirat nih kawan-kawan, guys, ini udah lagi nggak mandang bapak saya, ayah saya, ibu saya, istri saya, anak saya. Karena semua akan sibuk menyelamatkan dirinya. Masa sih mas, saya kan sayang sama anak saya mas. Masa sih mas, saya kan sayang sama istri saya mas. Masa saya lupa mas di akhirat malah nyala-nyalahin mas. Oh ya, masa? Sekarang gini aja. Logikanya gampang kok. Misalkan teman-teman naik mobil. Kecepatan tinggi. Kemudian remnya blong. Dan itu udah nggak bisa ngerem dan teman-teman udah yakin bahwa itu akan tabrakan. Pertanyaan saya, refleks pertama kali yang keluar apa? Langsung nyelamatin anak ya? Atau begini dulu? Atau mau tabrakan? Pasti langsung refleks. Lindungin dirinya dulu. Nanti kalau udah agak tenang baru kan, anak saya gimana? Istri saya gimana? Baru begitu. Kalau udah agak tenang. Tapi dalam kondisi kalut, dalam kondisi benar-benar ada ancaman di depan, itu nggak kepikiran sama keluarga lagi. Yang kepikiran pertama adalah diri. Itu refleks. Benar, Mbak Admin. Benar, itu akan refleks pada diri sendiri, kawan-kawan. Maka jangan heran, dulu saya masih mikir, masa iya saya akan nyalahin orang tua saya? Masa iya saya akan nyalahin pasangan saya? Masa iya? Tapi ayat Qur'annya bunyinya begitu. Kamu akan menjadi musuh satu dengan yang lainnya. Di sana nanti saling bertengkar. Sampai nanti ada deh. Nanti saya kasih tahu yang lainnya. Tapi yang jelas, ini ayat terkenal banget. Udah masyhur banget lah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu. Allah aja udah langsung nulis di situ. Peliharalah dirimu dulu dan keluargamu. Karena tadi refleks pertama itu pasti nyelamatin diri. Dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Sampai akhir ayat. Sekarang gini, ayat ini berbicara buat siapa? Saya mau nanya. Tolong tulis di kolom chat. Ayat ini berbicara buat siapa? Kalau di keluarga, ayat ini berbicara buat siapa? Suami. Apalagi? Siapa lagi? Ya, kayak suami, ayah. Pemimpin keluarga. Kepala keluarga. Saya juga mikirnya gitu. Dulu saya mikirnya juga gitu kan kawan. Bahwa ya ayat ini, ayat buat kepala keluarga. Padahal ayat ini berbicara untuk seluruh elemen yang ada di keluarga. Ayat ini seakan berbicara untuk seorang suami. Bahwa kamu jagain tuh anak perempuanmu. Di tengah kondisi yang makin nggak karuan kayak sekarang. Maksiat gampang tinggal one click away. Kalau kamu nggak kenalin dengan tauhid, dia bisa di depan kamu baik-baik aja, tapi di belakang bisa maksiat. Kamu jagain istrimu tuh. Kalau ini berbicara dibaca oleh seorang ayah, kamu jagain istrimu tuh. Dari apa? Dari kesukaannya misalkan ngomongin orang. Atau kamu didiklah istrimu tuh untuk apa? Patuh sama
suaminya. Karena mohon maaf di hari ini kayak suatu prestasi, suami itu takut sama istri. Kayak sebuah prestasi, iya, suami saya takut sama saya. Bisa saya kuasai suami saya. Nurut suami saya sama saya. Padahal itu adalah musibah. Kalau seorang istri udah menaklukkan suami, dan suaminya jadi takut sama istri, maka hilang 8 pintu surga dari dia. Kan nggak bakal nyium wangi surga atau masuk surga kalau dia nggak dapat ridho suami. Kok sekarang ada sebuah tren lah ya, ada sebuah kebanggaan tersendiri ketika istri merasa menang ngalahin suami. Pun sebaliknya, saya bukan belain suami aja nih. Pun sebaliknya, seorang suami yang merasa menang ngalahin istrinya, itu juga bukan suatu hal yang baik, karena pernikahan bukan kompetisi, gitu kan semua. Ayat ini seakan berbicara juga untuk seorang istri, bahwa apa? Ingatkan suamimu ya, sebagai kepala keluarga. Ingatkan anakmu, didik anakmu, karena kamu adalah madrasatul ula, madrasah orang-orang beriman di awal-awal, ya, ibunya. Imam Syafi'i bisa sebegitu dahsyatnya, saking dahsyatnya ini bukan pakai shin, pakai shot, dahsyat gitu. Itu karena peran ibunya. Imam Syafi'i tinggal di perkampungan, dan saya pernah ke sana. Dan beliau mengenalkan tentang apa? Beliau mengenalkan kepada Imam Syafi'i tentang riwayat pendahulu-pendahulunya. Bapakmu tuh begini. Pamanmu adalah orang yang terpandang. Kakekmu tuh ulama besar. Dibangun tentang apa? Dibangun tentang pride-nya, kebanggaannya. Untuk apa? Menginstal identitas diri kepada si anak itu. Menginstal apa? Identitas. Menginstal identitas itu penting. Menginstal identitas itu sangat penting. Karena banyak di hari ini orang yang salah di label sama orang tuanya. Si anak itu akhirnya tumbuh dengan label yang diberikan oleh orang tuanya. Contoh, kamu emang kalau belajar tuh susah. Nah. Tiba-tiba si anak itu punya label, belajar itu susah. Dia nggak pernah bisa belajar. Akhirnya potensi yang besar dari Allah nggak keluar. Dan dia sedang menghancurkan anaknya sendiri. Lewat kalimatnya sendiri. Istri saya emang susah diatur. Emang bawaannya gitu dari orang. Waduh. Ini seketika istrinya akan terus melakukan perlawanan, terus didebat, terus. Maka hati-hati dengan label. Kamu tuh gaptek udah. Bener nggak belajar-belajar tuh. Nggak kembang-kembang gitu. Begitupun tentang label-label tentang keilahiahan, tentang Allah. Nah, kamu kerjaannya sholat telat terus, ini kamu lama-lama masuk neraka nih. Kamu nih emang udah penghuni neraka utama. Waduh, banget. Nauzubillah min dzalik. Saya rasa sih nggak ada ya orang tua yang kayak gitu ya. Itu parah. Kalau bahasanya Kang Canun kan, ada orang-orang yang dipaksa lah, dipaksa atau apa namanya di label dengan pemaksaan simpelnya. Kamu kalau nggak gini, kamu masuk neraka loh. Kamu gini masuk neraka lah. Allah tuh kayak di label di pandangannya jadi kayak terus keras, kemudian pembalas, yaitu yes, tapi banyak label-label Allah yang lain yang lebih, bukan lebih, label-label Allah lain yang harus kita perkenalkan. Gitu kan. Ini identity, maka ini penting. Seakan ayat ini juga berbicara untuk seorang anak. Sepahit apapun orang tuamu, kamu tetap harus manis, berbuat baik kepada orang tua. Tidak baik apapun di mata pandanganmu, tetaplah berlaku baik. Peliharalah beliau, ingetin dia, beliau, nasihati. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Ingetin, karena mengingatkan itu ada manfaatnya.
Jadi ayat ini berbicara untuk siapa sebenarnya? Tanya ulang saya nih. Jadi ada post test, ada pre test ya. Ayat ini berbicara untuk siapa? Yes. Untuk semua. Ya, bukan ada yang trauma tuh, Bu Dewi. Ortu mah enggak mas, tapi guru agama saya mas dulu kayak gitu. Tapi lumayan jadi lumayan takut terus pakai jilbab dan lain. Insya Allah. Gitu kawan-kawan. Ini pentingnya kita berbicara tentang keluarga. Jadi saya mah kulitnya aja lah ya, tipisnya aja. Dagingnya nanti langsung dari Sakinah tim. Takut menggarami lautan saya yang udah asin. Nah, so kawan-kawan, saya ini berbicara tentang keluarga. Saya mau ngasih tahu ada 4 kondisi keluarga itu nanti di akhirat. Ada 4 kondisi keluarga di akhirat. Kita yang mana nih? Kalau kita coba nilai positioning kita yang sekarang, kita nih yang mana? Ini pentingnya untuk bahas tentang keluarga. Karena nanti hari akhirat itu, keluarga itu terbagi 4 kategori. Kita yang mana? Yang pertama, keluarga yang bertemu di dunia tapi berpisah di akhirat. Ada orang-orang yang semasa hidup akur di dunia. Baik-baik aja di dunia, tapi berpisah di akhirat. Bahkan berantem di akhirat. Anak-anaknya menggugat orang tuanya. Padahal baik-baik aja di dunia. Baik di dunia dikasih makan anaknya, dikasih pendidikan yang baik, dikasih les kursus yang tinggi, les piano, les apalagi basket, les ini, les ini, les ini. Tapi nggak pernah dikasih tahu tentang siapa Allah dan apa kewajibannya dia sebagai makhluknya ini. Sebagai manusia. Maka anak itu akan menggugat, ya Allah, saya nggak rela dimasukin ke neraka, ya Allah. Ayah saya, ibu saya nggak ngajarin apa-apa tentang engkau, ya Allah. Sekarang saya dimasukin ke neraka, ya Allah. Maka saya mau ngajak orang tua saya. Kebayang nggak? Coba bayangin wajah anak-anak kita sekarang. Bayangin wajah anak-anak kita sekarang. Wajah yang lucu itu. Wajah yang kita bangga-banggain, kita angkat-angkat dia ke langit gitu. Dia bercanda. Kita kasih makan. Dia nyatain sayang ke kita. Kebayang nggak? Wajah itulah yang juga dengan telunjuknya akan menggugat kita di akhirat. Anak perempuan itulah yang akan menyeret orang tuanya ke neraka. Alhamdulillah. Inilah keluarga yang dibangun hanya yang dikedepankan adalah urusan-urusan dunia. Yang dibangun hanya yang dipikirin bagaimana sukses di dunia. Tapi buta tentang akhirat. Yang kedua adalah keluarga-keluarga yang tidak bertemu di dunia tapi bertemu di akhirat. Ini keluarga golongan kedua. Yang ketiga, nanti saya bahas. Yang ketiga adalah keluarga-keluarga yang tidak bertemu di dunia, nggak juga di akhirat. Yang keempat adalah keluarga yang bertemu di dunia dan di akhirat. Ini yang ideal. Ini yang mau kita pengenin banget. Kita harapin banget. Keluarga yang kumpul di dunia, pas mau wafat dia nggak ketakutan, pas sakratul maut dia minta ditalkinkan, dan ternyata dikasih izin sama Allah, baca la ilaha illallah, dan dia pesan terakhir dia adalah kamu jaga sholat ya, jaga sholat ya say, sampai ketemu nanti di surganya Allah. Betapa indah ya. Betapa indahnya ketika perpisahan itu untuk bertemu lagi di jalannya Allah. Dan reuni yang paling indah adalah reuni
di akhirat kelak. Karena ketika sudah dikubur, sudah lama gak ketemu sama keluarganya, masuk barzah, kemudian hari pengadilan, setelah lewat semua itu ternyata bareng-bareng bisa kumpul di jannah. Insya Allah. Barakallah. Kita bahas yang pertama tentang orang-orang yang bertemu di dunia tapi berpisah di akhirat. Ya Allah bilang di surat Az-Zukhruf ayat 67, ada orang-orang yang ketemu di dunia bisa di akhirat. Allah bilang menggambarkan situasi di sana saat akhirat nanti, dan ini suatu kepastian kawan-kawan. Orang-orang yang akrab, yang saling mengasihi, pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Orang-orang yang akrab saling mengasihi, bahkan bukan hanya akrab, Allah bilang saling mengasihi di dunia. Maka pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lainnya. Nauzubillah min dzalik. Ini sudah saya sampaikan tadi di awal tentang keluarga yang hanya dibangun mengedepankan keduniaannya dengan semua atributnya, tapi melupakan akhiratnya. Kecuali, maka Allah bilang, kecuali orang-orang yang bertakwa. Jadi saya sampai ngerti, sampai jadi ngeh sekarang dengan omongan guru saya. Guru saya bilang gini, men, di dunia itu banyak ikatan. Di dunia itu banyak ikatan. Ada ikatan bisnis, ada ikatan pertemanan, ada ikatan keluarga, dan semua ikatan itu akan putus. Dan yang putus itu akan saling meminta pertanggungjawabannya satu sama lain. Seorang rakyat akan meminta pertanggungjawaban ke presidennya. Pemimpin suatu organisasi akan mempertanggungjawabkan yang dipimpinnya juga di bawah. Semuanya akan putus dan saling akan meminta pertanggungjawabannya. Dan yang nggak putus hanya satu, kata guru saya. Apa tuh? Yaitu ikatan yang dibangun karena cintanya Allah. Makanya ketika Nabi Nuh, beliau sedih karena keluarganya nggak ada yang mau naik kapal saat itu. Nggak ada yang mau naik kapal ketika terjadi banjir besar. Itu Nabi Nuh doa tuh, ya Allah selamatkanlah anak-anak saya ya Allah. Dia itu keluarga saya ya Allah. Apa kata Allah? Nuh, kamu jangan berdoa seperti orang bodoh. Dia tuh bukan keluarga kamu. Dia tuh bukan keluarga kamu. Loh, itu kan anak ya. Ternyata yang dihitung sama Allah sebagai keluarga itu bukan ikatan nasab. Tapi yang dinilai sama Allah, sangat bernilai di mata Allah, adalah ikatan yang dibangun karena punya tujuan yang sama. Yaitu lillah. Semuanya buat Allah. Gitu. Seperti yang saya sampaikan tadi, sesungguhnya seorang wanita akan bertengkar dengan suaminya pada hari kiamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan wanita itu berkata, ngomong gini, sesungguhnya dia tidak mendidikku ya Allah, dan gak pernah ngajarin aku sedikit pun. Dia dahulunya hanya memberikan aku roti pasar. Dia selama ini hanya ngasih saya biaya skincare aja. Tapi nggak pernah dibeliin buku-buku sakinah untuk kenal engkau ya Allah. Nah, bisa jadi kan? Itu uang ya Allah kalau buat ngeluarin beli buku-buku motivasi ya Allah. Sangat loyal. Jor-joran. Tapi untuk beli buku-buku yang ngenalin anak-anak buat ke engkau ya Allah. Nggak keluar kalau nggak didebat. Nah kayak gitu. Nauzubillah min dzalik ya. Nah ini yang kedua. Dan yang ketiga saya kata, yaitu orang-orang yang tidak bertemu di dunia nggak ketemu tapi ketemu di akhirat. Di surat At-Tur 21 Allah bilang, dan orang-orang yang beriman
dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Allah ngasih kabar nih, ngasih busyra, kabar baik. Kalau kakeknya beriman, neneknya beriman, kitanya beriman, orang tua kita beriman, iman yang hidup ya, bukan sekedar amal, tapi beramal dengan iman yang hidup. Anak-anak kita beriman, bahkan cucu-cucu, cicit-cicit nanti sampai bawahnya turunan lagi, semuanya beriman. Maka nggak usah sedih, itu akan jadi keluarga yang dapat tiket reuni surga. Insya Allah. Syaratnya apa? Kita jaga dalam koridor keberimanan itu. Tapi kalau kitanya nggak punya tiket ke surga itu dengan mengikuti jalan iman, maka udahlah kita nggak ketemu di akhirat, gitu ya. Kita juga nggak ketemu di dunia, nggak ketemu juga di akhirat. Mas, emang nanti kita kenal Mas sama nenek-nenek kita yang udah sepuh-sepuh tua-tua di atas kita, masih ngenalin Mas? Allah mengabarkan, kenalin sama Allah dikasih pengetahuan akan ini nasab-nasabnya dia. Dan kita ketemu kakek kita bukan dalam kondisi dia tua, tapi jadi anak muda lagi, dan kita selevel gitu sama kakek nenek kita juga. Mungkin manggilnya udah, hey bro, gitu ya, di surga. Karena di sana udah hanya menikmati keindahan-keindahan surga, dikasih kenikmatan. Gitu. Dan yang ini yang dahsyat, ya, yaitu keluarga-keluarga yang saya belum judulin, mohon maaf, kayaknya ketutup. Keluarga-keluarga yang ketemu di dunia dan juga ketemu di akhirat. Kita doa sama-sama ya. Moga-moga ya Allah, kumpul sore ini Engkau anggap sedang memperbaiki diri ya Allah. Sedang mencari jalan untuk jadi hamba-Mu yang baik, jadi keluarga hamba-hamba-Mu yang baik, menjadi keluarga-keluarga cahaya yang bisa ngejagain istri, suami, orang tua, anak kami, cucu-cucu kami ya Allah, tetap berada di jalan-Mu ya Allah. Maka sadarkan kami, berilah kami ilmu ya Allah, seperti Engkau memberikan ilmu kepada orang-orang yang beriman, yang Engkau berikan kenikmatan berada di jalan ihdinas siratal mustaqim. Izinkan kami ya Allah wafat dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan tenang, ridho dan diridhoi, wafat dalam keadaan bahagia karena sudah meninggalkan keturunan-keturunan yang kuat, keturunan-keturunan yang soleh, keturunan-keturunan yang kenal sama Engkau, bahkan ya Allah keturunan-keturunan yang memperjuangkan agama-Mu, bukan memperjuangkan namanya sendiri atau hidupnya saja ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami Engkau ridhoi, gandengan tangan ya Allah, masuk bareng-bareng ke jannah-Mu. Amin, amin, amin. Doa habis asar ya. Doa habis asar waktu yang nanti. Amin, insyaallah, semoga Allah kabulin. Dan Allah bilang tuh, jannatu adn, surga Aden itu, yadkhulunaha, yang mereka masuk ke dalamnya, wa man salaha min abaihim, mereka masuk ke dalamnya bersama orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya tuh, wa azwajihim, istri-istrinya, wa dzurriyyatihim, dan anak cucunya. Jadi mereka bareng masuknya, bendengan tangan, masya Allah, ketemu lagi sana. Ngebayangin aja indah nggak sih? Saya mau nanya nih, ngebayangin aja indah nggak sih? Indah, ngebayangin indah. Makanya saya bilang tadi di awal, materi ini indah untuk disampaikan. Namun
berat juga untuk dijalankan. Tapi insya Allah semoga dimudahkan ya. Kita butuh ilmu, kawan. Butuh ilmu. Ya. Bismillah. Dan saking pentingnya tentang keluarga nih, nggak ada atau sedikit apa nggak ada agama, bukan sedikit, nggak ada agama selengkap Islam mengatur tentang bagaimana jalanin berkeluarga dalam Islam agar dicintai sama Allah. Nggak ada. Bahkan sampai aturan masuk ke dalam kamar orang tua aja itu diatur loh sama Islam. Tahu nggak? Anak nggak boleh masuk ke dalam kamar orang tua tuh kapan aja. Ada 3 waktu. Kapan aja? Anak nggak boleh masuk ke dalam kamar. Pada asar. Yes, betul. Karena di waktu-waktu itu orang tua sedang melonggarkan auratnya seringkali ya, karena lelah. Itu diatur masuk ke dalam kamar. Saking sebegitu apa namanya pentingnya bahasan keluarga ini. Baik, lanjut. Jadi ini kita sudah masyhur banget nih. Kita udah masyhur banget dengan doa ini. Tapi kita jarang membahas tentang doa ini, kawan-kawan. Itu apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, Allahku anugerahkan kepada kami ya Allah istri-istri kami dan keturunan kami. Jadi istri dulu disebut, ada keturunan sebagai qurrata a'yun, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dahsyatnya doa, kawan-kawan. Dahsyatnya doa itu dibaca dapat fadilah, dapat keutamaannya kalau dibaca. Dipraktekin doanya itu jadi petunjuk. Itu dahsyatnya doa. Apapun doa. Mau doa sayyidul istighfar, mau doa apa. Itu rumus sebenarnya. Itu rumus. Contoh, ada rumus psikologi. Kalau dari keilmuan psikologi, ada rumus. Yaitu gini. Bahkan ini ngaruh juga kehidupan. Doanya Nabi Musa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri. Itu doa. Dibaca dapat fadilah, dijalanin, dihidupkan itu doa dalam keseharian. Bukan dihidupkan itu maksudnya gimana? Dipraktekin. Itu jadi guide. Rabbi shrahli sadri, ya Allah lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Ternyata korelasi dari hati yang lapang dengan kemudahan itu erat banget. Hati lapang rezeki datang. Hati lapang lunas hutang, gitu ya. Hati lapang jodoh datang. Hati lapang komedo hilang, gitu ya. Pokoknya semualah kesulitan dimulai dari hati yang lapang. Make sense kok. Itu memang apa namanya risetnya begitu. Kita nggak akan bisa mencapai sebuah yang namanya peak performance di hidup kalau nggak ada hati yang lapang. Nggak bisa. Mau apa? Mau bangun bisnis, tapi hatinya sempit terus, ketakutan terus. Aduh ntar gimana nih? Aduh ntar gimana nih? Aduh ntar gimana nih? Aduh saya kan nggak punya ini, saya kan nggak punya ini, nggak jalan-jalan. Gitu. Untuk aspek-aspek yang lain juga kayak gitu. Tapi gampangnya itu adalah kalau di kelas PPA ya, itu dibahasnya adalah mana dulu? Bahagia dulu baru sukses atau sukses dulu baru bahagia? Mana yang benar? Bahagia dulu baru sukses atau sukses dulu baru bahagia? Bahagia dulu, Mas. Baru bisa sukses. Benar. Bahagia dulu baru sukses. Benar. Teorinya. Teorinya begitu kita, ya nggak?
Tapi praktek lapangannya gimana? Saya gimana bahagia, Mas? Masalah saya belum beres. Gimana bahagia, Mas? Apalagi utang belum lunas. Gimana bahagia, Mas? Saya masih sakit. Gimana bahagia, Mas? Anak saya masih bermasalah. Kalian mana bisa? Bayangannya dia gitu ya. Padahal kalau dia bisa punya yang namanya happiness, unconditional happiness, bahagia tanpa syarat. Bukan bahagia, saya baru bahagia jika, itu pakai syarat namanya bahagianya, dan gak pernah bisa bahagia. Tapi kalau dia pakai bahagia walaupun saya gini sakit, saya tetap bahagia. Walaupun saya masih seperti ini, saya bahagia. Itu lebih bahagia, lebih mudah bahagia, dan lebih mudah sukses. Itu saya mau ngomong intinya adalah, itulah dahsyatnya sebuah doa. Dibaca dapat fadilah, dijalanin, jadi petunjuk jalani hidup. Termasuk doa ini, Rabbana, ini buat keluarga. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di sini ada, kalau qurrata a'yun, saya mau nanya, qurrata a'yun itu artinya apa? Kan kita sering bahas qurrata a'yun. Apa arti qurrata a'yun? Penyejuk hati, apa lagi? Penyejuk mata, apa lagi? Penyejuk pandangan, ya. Betul kok, nggak salah. Tapi masalahnya, bahasa Indonesia itu, kalau bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu tidak bisa mewakili feel sebenarnya, maksud sebenarnya. Gitu. Nah, ini guru saya menjelaskan bahwa ada penggambaran yang lebih tepat untuk qurrata a'yun, yaitu ini. Beliau gambarkan qurrata a'yun itu seperti seekor unta, simpelnya. Seekor itu apa namanya? Unta itu ternyata dia punya satu hal yang dahsyat. Yaitu apa? Ketika badai pasir gede banget datang, ketika badai pasir sebesar apapun datang, itu unta nggak lari. Dia tetap stay, ajak, dan dia diam di situ. Mau di luar badai pasir yang sekencang apa, dia tetap tenang di situ. Karena di matanya unta itu ada eyeshadow-nya panjang dia. Eyeshadow unta tuh panjang gitu ya. Kok eyeshadow? Apa sih Mbak? Kalau bulu mata tuh kok eyeshadow ya? Ya bulu mata lah ya. Saya mau cari bahasa lain gak ketemu. Maskara, tak eta maksudnya. Maskara anti badai kan gitu ya. Beli tuh di Syahrini, katanya gitu. Nah, maskara itu ya, bulu mata anti badai itu dimilikin sama unta. Jadi orang yang pakai bulu maskaranya panjang kayak gitu, itu sama kayak unta gitu ya. Nah, ketika terjadi badai besar itu, unta itu, dia bulu matanya itu otomatis dia nutup ke bawah, ya, bulu matanya itu, dan dia nyaring debu-debu, walaupun bahkan sampai debu-debu yang halus. Itu dia bisa kesaring ke filter. Dia tetap stay, tetap tenang di dalam badai. Kata guru saya, itulah qurrata a'yun. Artinya apa? Walaupun di luar dunia atau di luar rumahnya dia bermasalah seperti apa, mau terjadi petir kayak, mau jadi hujan deras kayak, mau hancur bisnisnya kayak, mau dihina sama orang kayak, mau dia tertekan dengan debt collector kayak, mau dia sakit gak sembuh-sembuh kayak, dan lain-lain, di luar sana dia bermasalah. Ketika balik ke rumah, masuk nih, buka pintu, jeglek, itu seakan masalahnya hilang semua. Itulah qurrata a'yun. Itulah qurrata a'yun. Hancur apapun, chaos apapun di luar rumah, ketika masuk rumah, lihat anak-anak,
lihat istri, lihat keluarga bahagia, lihat keluarga tetap bisa senyum, main bareng, hormat sama orang tua, ya, saling sayang. Dan itu adalah menenangkan luar biasa. Menjadi obat penawar bagi kasus di luar sana. Itulah qurratu a'yun sebenarnya. Dan qurratu a'yun itu gak ada kaitannya dengan apa-apa yang keduniaan. Ini lebih kepada ke Allah. Ada orang-orang yang bisnisnya bagus di luar sana. Uangnya banyak, dipandang sama orang. Sampai rumah, ilmunya tinggi nih. Ilmu dokter, ilmu apa. Sampai rumah, bermasalah rumahnya. Itu udah kayak neraka. Itu. The highest happiness and the deepest pain, it's come from home. Kebahagiaan tertinggi, sekaligus penderitaan terdalam. Itu berasal dari rumah. Maka beruntunglah kawan-kawan yang lagi di tengah badai apapun sekarang yang ada dihadapin, ya. Tapi sama Allah, keluarga bisa ngobatin teman-teman. Itu mahal itu. Itu suatu yang patut disyukuri. Nggak semua dikasih sama Allah. Itulah qurratu a'yun, dikasih sama Allah. Nah, kan? Nyimak kajian ini bareng sama anak. Itu qurratu a'yun tuh Mas Reza. Bareng sama suami. Qurratu a'yun. Gitu ya. Makanya Allah bilang apa? Harta yang Allah. Lagu bilang gimana lagu? Harta yang paling berharga apa? Adalah keluarga. Ya benar itu lagunya. Maka beruntunglah bagi mereka yang diberikan qurratu a'yun di dalam hidupnya. Karena itulah harta. Siapa yang sudah dapat